Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Wahyudi. Saya sendiri Adit Fauzan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat tutorial pembuatan mind mapping pada aplikasi Microsoft PowerPoint dan sekaligus akan membahas pada materi konsep dasar statistika. Agar tidak berlama-lama, yang pertama kita langsung saja menuju tutorial pembuatannya. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan, yang pertama kita harus terlebih dahulu menyiapkan materi ataupun peta konsep yang akan kita buat. Di mana di sini saya sudah membuat peta konsep yang akan kita lakukan. Selanjutnya, untuk membuat peta konsep pada aplikasi Microsoft PowerPoint agar dilakukan secara otomatis, kita harus melakukan copy paste pada semua teks yang sudah kita miliki dengan cara memblok semua. Kemudian kita buat di slide kosong. Setelah kita copy, kita masuk pada menu insert di Microsoft. Selanjutnya pada Smart Add. Pada menu Smart Add, kita ada memilih di sini banyak sekali opsi-opsi karena kita ingin membuat peta konsep. Jadi di sini kita memilih cycle, yaitu pada gambar radial cluster di sini pada kursor. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di bagian ini kita ada menu tombol panah ke samping kiri. Nah, di sini. Selanjutnya kita blok semua, Ctrl A, kemudian kita pastekan di sini tag yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah ini kita klik. Nah, jadi akan otomatis terbuat seperti ini. Nah, juga kita bisa mengubah jenis maupun warna. Di sini ada change color, ada warna kita sesuaikan dengan keinginan kita. Dan juga banyak sekali jenis-jenis ataupun preset dari aplikasi PowerPoint ini pada pembuatan peta konsep. Nah, di sini saya sudah menyiapkan yang sudah jadi. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ketika kita sudah edit. Karena sudah selesai, jadi kita tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja pada materi pembahasan konsep dasar statistika. Nah, baik, kita langsung saja masuk kepada materi konsep dasar statistika. Yang pertama yaitu, apa sih konsep dasar statistika itu? Konsep dasar statistika itu sendiri yaitu statistik berasal dari bahasa Italia, di mana statista atau berarti negarawan pada dahulunya digunakan untuk keperluan seperti administrasi, kependudukan, dan juga fungsinya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan ataupun kebijakan. Seiring perkembangannya zaman, fungsi dari statistika ini sudah mulai beralih, di mana fungsi statistika ini lebih digunakan untuk melakukan pengambilan data ataupun konsep-konsep yang kaitannya dengan matematika dasar dan juga ilmu-ilmu lainnya. Di sini kita akan membahas perbedaan antara statistika dan statistik. Banyak dari kita yang mengartikan bahwasanya statistik dan statistika itu sama. Sebenarnya ada sedikit perbedaan, bahwasanya yang pertama statistik itu secara sederhana dapat kita artikan atau kita simpulkan yaitu ukuran data ataupun sekelompok ataupun angka-angka. Jadi statistik itu berkenaan dengan angka, sedangkan statistika merupakan metode ataupun teknik atau prosedur dalam pengolahan data. Artinya statistika itu ilmu yang mempelajari pengolahan data, interpretasi data, hingga penarikan keputusan. Selanjutnya terkait dengan jenis-jenis statistika yang akan disampaikan oleh Alif Nur Fauzan. Di sini jenis-jenis statistik ada 3. Yang pertama statistik deskriptif.
Yang kedua, statistik murni. Yang ketiga, statistik terapan. Eh, Statistik deskriptif adalah bagian dari ilmu statistika yang mempelajari cara mengolah, mengumpulkan, dan menyajikan data. Tanpa mengambil kesimpulan atau keputusan mengenai populasi, statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mendeskripsinya atau memberikan gambaran, mempelajari tentang cara-cara pengumpulan penyusunan. Selanjutnya statistika murni. Pembahasannya berorientasi pada penurunan konsep dan rumus-rumus statistika secara matematika teoretik. Statistika murni. Pembahasannya mengucapkan pada pemahaman model dan penurunan rumus seperti pengujian statistika, uji, analisis, korelasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, statistika terapan. Pembahasannya mengacu pada pemahaman mengenai konsep dan teknik-teknik statistika serta penggunaan dalam penelitian berbagai bidang ilmu. Baik, selanjutnya terkait dari pengumpulan data, di mana pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan banyak data yang diambil dan juga berdasarkan jenis cara pengumpulannya. Di mana untuk penjelasan dari pengumpulan data akan disampaikan lagi oleh Alif Nur Fauzan. Pengumpulan data di sini merupakan pencatatan peristiwa atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi. Pengumpulan data berdasarkan karakteristiknya diantaranya ada berdasarkan jenis cara pengamatan, penelusuran, penggunaan wawancara berdasarkan banyak data yang diambil, dan sensus. Yang terakhir, sampling. Baik, selanjutnya terkait istilah ataupun hal-hal penting yang ada pada statistika. Yang pertama ada variabel, ada sampel, ada populasi, ada informasi, dan juga ada data. Baik, di sini kita akan memulai dari data, karena data merupakan hal yang sangat umum kita jumpai pada konsep dasar ataupun pada statistika, di mana data ataupun datum merupakan kumpulan fakta seperti nilai ataupun pengukuran. Di dalam data juga berupa angka ataupun kata-kata. Selanjutnya yang kedua terkait informasi, di mana informasi ini merupakan hasil dari data yang sudah dianalisis. Sedangkan yang ketiga merupakan populasi. Populasi merupakan objek yang diteliti dan memiliki karakteristik tertentu. Yang keempat ada sampel, di mana sampel merupakan sebagian subjek yang diteliti yang diambil dari populasi. Selanjutnya ada variabel, di mana variabel merupakan simbol atau yang biasa dinotasikan dengan huruf alfabet yang mencakup nilai yang berubah-ubah dari sebuah permasalahan yang diteliti. Mungkin hanya itu ya dari kami terkait konsep dasar statistika menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Mungkin hanya itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.